Shalom. 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 Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Saya beri tema hari ini, bahagia bersama Tuhan. Mari kita buka Alkitab. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Dan ada baiknya kita baca gantian ya. Seberapa pun saudara yang ada di gereja ini, kita baca ayat ini bergantian. Saya baca ayat ganjil dan saudara baca ayat genap. Yang di rumah pun bisa melakukan itu. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 146 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi tema khotbah hari ini adalah bahagia bersama Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, setiap orang di dunia ini pasti ingin mengalami kebahagiaan, termasuk saudara dan saya ingin bahagia. Oleh karena itu semua orang pasti akan berjuang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Pasti akan bekerja dengan gigih supaya bisa menikmati kebahagiaan. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, saudara, semua orang pasti akan berjuang ya, dalam arti menjaga kesehatannya supaya tidak terpapar, kan? Sehingga saudara semua, kita semua mengikuti anjuran pemerintah, kita semua punya kesadaran bahwa dengan menjaga kesehatan kita bisa terhindar, ya. Dan itu adalah hal yang normal saja. Semua harus lakukan itu. Kita semua harus begitu. Saudara, yang namanya kebahagiaan itu adalah merupakan suatu kesenangan, ya. Rasa tentram dalam diri kita, atau bisa dikatakan perasaan yang mengherankan, ya. Perasaan yang indah, perasaan yang damai, yang sukacita, yang senang. Itu rasanya, ya. Bahagia pada umumnya seperti itu, saudara, ya. Tetapi saudara, menggambarkan kebahagiaan seperti itu tidak bisa kita dapatkan, saudara, di luar Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan kebahagiaan seperti itu kalau kita di luar Tuhan. Boleh saya bilang, saudara, bahwa kita akan bahagia kalau kita ada di dalam Tuhan. Kita akan bahagia kalau kita bersama Tuhan. Kita bisa menikmati kebahagiaan kalau Tuhan dengan kita dengan Tuhan. Di luar itu, saudara, itu tidak mungkin terjadi, ya. Oleh karena itu kalau kita baca di ayat 3, ayat
bahwa siapapun di luar Tuhan yang kita banggakan, yang kita harapkan, yang kita andalkan, ternyata tidak bisa kita pegang total, saudara. Hanya Tuhanlah semata-mata. Memang, saudara, ucapan bahagia atau kata kebahagiaan dalam ayat yang kelima, kalau kita baca berbahagialah, saudara, memang ini sesuatu yang penting untuk pemazmur katakan. Kenapa, saudara? Karena biasanya, saudara, ada kesulitan tertentu kita bilang bahagia kalau ternyata kita sendiri sedang mengalami penderitaan, ya kan? Bagaimana mungkin kita bilang bahagia, saudara, kalau kita sedang mengalami kesusahan? Bagaimana mungkin kita bilang bahagia kalau kita sedang ketakutan terhadap virus corona? Ya kan? Bagaimana mungkin kita bilang bahagia kalau karena keadaan ini, karena penyebaran virus ini sehingga mengalami dampak-dampak ekonomi dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kata bahagia itu muncul kalau kita mengalami problem-problem yang sulit? Bagaimana mungkin kata bahagia itu datang kalau kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, saudara? Tetapi pemazmur di sini dia tidak hanya mengatakan berbahagia, tapi dia melanjutkan dengan alasan-alasan berbahagia. Tapi, saudara, sekali lagi, itu hanya akan terjadi kalau kita ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dalam khotbah ini saya ingin perlihatkan kepada kita semua alasan-alasan mengapa kita bisa bahagia bersama Tuhan meskipun keadaannya sulit, keadaannya berat, persoalan ada, masalah ada, dan COVID ini belum selesai. Tapi kita tetap bahagia kalau kita ada dengan Tuhan. Mengapa kebahagiaan itu ada? Atau kalau saya boleh bilang hanya ada kalau kita bersama dengan Tuhan. Nomor satu, ya. Karena Allah adalah penolong yang hebat. Kita bisa lihat itu ya, ayat yang kelima itu. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara, harus diakui, saudara, bahwa sebagai makhluk sosial kita ini selalu membutuhkan pertolongan dari pihak yang lain. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita dirancang Tuhan sebagai makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain. Gak bisa hidup sendiri. Harus ada bantuan orang lain, bantuan dari pihak lain. Seperti sahabat, saudara, rekan kerja, mitra bisnis, pimpinan, bos, ya. Atau, saudara, kalau dalam era sekarang ini kita butuh dokter supaya bisa menjaga kestabilan kesehatan kita, ya kan? Sehingga kalau saudara mulai merasa ada tidak enak badan, ya silakan ke dokter. Kita butuh semua itu. Itu adalah fakta, saudara. Tetapi, saudara, semua itu ada batasnya. Saya bukan bilang nggak usah minta tolong mereka, ya kan? Harus, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa kita aman, kita pasti bahagia, pasti tenang kalau kita bergantung kepada pihak lain itu, termasuk kepada pemerintah. Jangan sampai kita berdoa ada pemerintah tenang-tenang saja, makan jalan terus, sembako pasti datang. Mungkin pemerintah bisa bantu, tetapi ada batasnya. Tidak bisa segala sesuatu disuplai kepada kita. Ya kan? Dokter bisa tolong kita, tapi dokter terbatas juga, saudara. Ya kan?
jangan andalkan pihak lain kecuali Tuhan. Karena memang juga Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ini penting. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong, karena dia adalah penolong yang terpuji. Dia adalah penolong yang hebat. Dia lebih dari siapapun juga, termasuk pemimpin kita, bos kita, pemerintah, teman, sahabat, saudara sekalipun, tetap tidak bisa menandingi Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Dialah penolong kita yang harus kita percaya. Alasan yang kedua, saudara, karena Allah adalah sumber pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa kita bisa bahagia kalau kita bersama Tuhan? Karena dia adalah sumber pengharapan. Bagi orang percaya, saudara, harapan itu bukan hayalan. Harapan itu bukan mimpi, saudara. Harapan bagi orang percaya bukan optimisme yang buta. Bukan. Kenapa, saudara? Karena harapan kita ada di dalam Tuhan. Harapan kita ada di dalam Yesus. Sehingga itu merupakan kepastian, bukan optimisme yang buta. Bukan mimpi di siang bolong, tapi kepastian di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan adalah saru yang kuat. Pengharapan di dalam Kristus membuat kita tidak bisa digoyahkan dengan gelombang kesukaran apapun juga. Amin. Kalau pengharapan kita bersifat duniawi, datang persoalan, datang pergumulan, datang masalah, kita bisa kehilangan keseimbangan, saudara, dalam hidup. Sehingga kemudian mengambil jalan-jalan kompensasi. Berapa banyak yang mengakhiri hidupnya sebelum waktunya, saudara. Karena harapannya harapan optimisme yang buta. Di dalam Kristus kita punya harapan yang betul-betul teguh. Dengan harapan kepada Kristus, apapun yang terjadi tidak menggoyahkan saudara dan saya. Tidak akan membuat kita kehilangan keseimbangan, saudara. Orang kehilangan keseimbangan berbahaya, saudara, ya. Dan biasanya orang seperti itu dia tidak menaruh harapan kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tidak menghancurkan dirinya, tidak menggoyahkan dia, tidak membuat dia hilang keseimbangan dan syah. Saudara kekasih dalam Tuhan, pengharapan akan membuat kita tetap optimis. Dan kalau pengharapan kita kepada Tuhan, maka saudara, itu akan membuat kita semakin gairah menjalani hidup kita. Karena kita tahu bahwa berharap kepada Tuhan yang adalah Allah yang hebat, yang adalah Allah yang luar biasa, pasti menjanjikan. Amin. Pasti menjanjikan karena dia Allah yang luar biasa. Makanya kita harus berharap kepada dia, karena pengharapan di dalam Yesus membuat kita tidak akan pernah kehilangan harapan untuk selama-lamanya. Selama kita ada di dalam dia, harapan selalu ada. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Pengharapan itu tidak mengecewakan, karena ada kepastian, baik untuk hidup sekarang, terlebih hidup yang akan datang, saudara. Kekuatan orang percaya ada pada pengharapan akan janji-janji Allah, baik hidup di dunia terlebih nanti. Pengharapan bahwa
kita tahu bahwa Tuhan itu penolong yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan yang menjadi penolong atau pengharapan satu-satunya? Mengapa Dia yang hebat? Mengapa Dia bisa menolong kita? Alasan pertama, saudara, kenapa harus Dia? Kenapa Dia yang hebat? Kenapa hanya boleh Dia? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-6 ya, dan seterusnya, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Saudara tahu langit dan bumi kita kan sungguh sangat luas, luar biasa luas. Bumi yang luas ini kalah luas dengan benda-benda yang lain. Tidak ada apa-apanya dibandingkan matahari. Waktu jauh sekali. Satu matahari mungkin puluhan ribu bumi bandingan. Belum lagi ada bintang-bintang yang lain. Ada bintang Antares yang dibandingkan dengan matahari. Satu Antares bisa puluhan ribu matahari. Kalau Antares pasang dengan bumi, waduh sudah tidak kelihatan, ya kan? Dan banyak sekali yang lain dan jumlahnya tidak diketahui. Luar biasa besarnya, luasnya alam semesta yang kita punya. Dan itu bisa Dia buat, menunjukkan kemahakuasaannya. Oleh karena itu, kalau bumi, langit Dia bisa buat, Dia sanggup menolong masalah, Dia sanggup menjaga, Dia sanggup membela, Dia sanggup membuat engkau dari kondisi tidak bahagia menjadi bahagia. Karena Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Siapa yang bisa buat dunia, saudara? Tidak ada kecuali Tuhan satu-satunya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia yang berkuasa untuk membuat kita bahagia, bukan orang lain. Dia berkuasa untuk mengatasi segala masalah kita. Ketika engkau ada dalam penderitaan, Tuhan ada di pihak orang-orang yang menderita. Anda bisa baca semua dari ayat 6 sampai 9. Dia berpihak pada orang-orang kecil. Dia berpihak pada orang-orang yang kesusahan. Dia berpihak pada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan itu terbukti dalam pelayanan Yesus Kristus ketika Dia ada di dunia. Selama Dia melayani, saudara melihat, Dia berpihak kepada orang-orang yang menderita, kepada yang buta, kepada yang lumpuh, kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit yang parah. Dia berpihak kepada semua orang kecil yang tertekan, yang menderita, yang dikucilkan, dipulihkan oleh Kristus selama Dia melayani itu. Dan kalau dulu Dia lakukan itu, Dia akan lakukan sekarang. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, kalau hari ini engkau punya penderitaan, kalau hari ini engkau punya masalah, percayalah bahwa Yesus yang sudah menolong orang-orang yang dulu, Dia akan menolongmu sekarang juga. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Allah kita yang Maha Kuasa. Amin, saudara. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia setia menolong. Bukti kesetiaannya adalah menegakkan keadilan. Baca Alkitab. Dia menegakkan keadilan. Kalau saudara merasa diperlakukan tidak adil, datang kepada Tuhan. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang benar. Amin. Dia berpihak kepada orang-orang yang menderita. Dia berpihak kepada semua orang yang percaya. Karena itu, saudara, menghadapi persoalan sekarang ini, mari kita terus datang kepada Tuhan. Jangan bosan untuk datang kepada Tuhan. Dia yang bisa menjaga dan memproteksimu dari segala persoalan, dari segala masalah, dari segala tantangan. Dan apapun yang kau alami hari ini, Dia juga yang sanggup mengubah keadaan. Amin. Kalau Anda bilang saya sudah mengalami persoalan, percaya Tuhan yang sanggup menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang sama yang hadir dalam hidupmu hari ini, dan Dia sanggup membalikkan keadaan dari keadaan yang tiada harapan menjadi keadaan
Tuhan kita yang luar biasa. Dia Tuhan kita yang hebat. Dia Allah kita yang dahsyat. Itu adalah bukti bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyatakan kuasanya dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa Dia satu-satunya penolong? Ada penolong hebat, pengharapan satu-satunya. Karena Dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara, Dia adalah pemimpin yang selalu siap untuk menolong kita. Pemimpin-pemimpin kita bisa membantu kita. Pemerintah pasti bisa membantu saudara. Tapi saya katakan tadi, pasti ada keterbatasan. Dan itu manusiawi, saudara. Tidak bermaksud merendahkan pemimpin-pemimpin kita. Tapi saya harus mengatakan bahwa Tuhanlah pemimpin yang sempurna dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhanlah pemimpin yang sanggup menolong, menuntun, memberikan segala sesuatu, memberkati kita, saudara. Dialah Allah kita, Raja kekal, pemimpin yang abadi, pemimpin yang kekal, pemimpin yang sempurna, pemimpin yang layak dan harus kita percaya. Karena di dalam Tuhan tidak ada kebohongan, janjinya asli, Dia tidak pernah berdusta. Dia memberikan janji yang pasti dalam hidup saya dan saudara. Amin. Zaman perjanjian lama Dia berjanji akan mendatangkan Mesias, dan itu terjadi. Zaman gereja Dia menjanjikan Mesias akan datang kembali. Kita percaya Dia pasti datang kembali. Amin, saudara. Tidak ada kebohongan dalam Tuhan. Kalau Dia berjanji, pasti Dia pegang janjinya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang berkomitmen. Dia Allah yang selalu mengasihi saya dan saudara. Kecuali engkau pergi meninggalkan Tuhan. Tapi selama engkau dengan Tuhan, Tuhan pasti menolongmu. Selama engkau dengan Tuhan, engkau tidak akan terhilang. Selama engkau dengan Tuhan, engkau tidak akan tersesat. Amin, saudara. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, segera kembali. Karena waktu Tuhan selalu ada untukmu. Kasih setia Tuhan selalu ada untukmu, saudara. Tapi hari ini, kalaupun kita jauh dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena Dia selalu mengampuni saya dan saudara. Amin. Dia adalah pemimpin kita yang penuh kasih, penuh cinta. Dia adalah pemimpin kita yang luar biasa. Dia pemimpin yang selalu menerima kita. Dan Dia pemimpin, saudara, yang akan selalu membawa kita pada kebahagiaan. Saudara harus percaya itu. Tidak ada pilihan terbaik kecuali Tuhan di dunia ini. Amin. Sekali lagi, kita makhluk sosial. Kita butuh pertolongan orang lain, tapi mereka ada batas. Tuhanlah yang tidak terbatas dalam hidup kita. Karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan terus percaya kepada Tuhan, terus tinggal di dalam Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Karena kebahagiaan kita ada di dalam Dia. Kebahagiaan kita dijamin oleh Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dengan hidupmu hari ini, Tuhan tetap setia menolong. Dan yang hebat dari semuanya adalah Dia tidak merancang kita bahagia di dunia ini saja, tapi kebahagiaan yang Dia rancang adalah kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang Dia rancangkan kepada kita adalah kebahagiaan yang kekal. Sampai selama-lamanya kita akan bahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu, saudara, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Jika engkau sudah jauh dari Tuhan, kembalilah segera, karena Tuhan menunggu waktu kedatangan. Dan Dia akan menerima engkau karena Dia mengasihimu. Dan mulai hari ini, mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita aman. Di dalam Tuhan kita pasti akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati